Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil eh, materi kami audit perangkat lunak dengan dosen pengampu Pak Dr. Muhammad Syahputan Novelan, Eskom, Mkom. Nama saya Fatwa Zulkarnain Akbar. Kemudian ada Ica Anggreni Burginting, ada Rizky Pratama, ada Muhammad Syafiq Rizaldi, ada Gracia. Hanya ini apa nih? Hanaya. Hah? Hanaya. Gak usah Anaya, disebutin, nggak apa-apa. Anaya Manulang. Oke. Nah, materi kelompok kami memiliki 3 poin pembahasan, yaitu konsep dasar kontrol dan audit sistem informasi, prinsip-prinsip dasar proses audit sistem informasi, dan standar panduan audit sistem informasi. Konsep dasar konsep dasar kontrol dan audit sistem informasi akan dibacakan oleh eh, Gracia tadi ya. Iya, Bang. Oke, pada Gracia dipersilakan. Baiklah, konsep dasar kontrol dan audit sistem informasi. Kontrol sistem informasi adalah kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk melindungi aset informasi, memastikan keakuratan dan kelengkapan data, serta mempromosikan efisiensi operasional. Kontrol ini dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu pertama kontrol umum atau general controls, yaitu keamanan fisik, mengamankan perangkat keras dan media penyimpanan data dari akses yang tidak sah dan kerusakan fisik. Kedua, keamanan logis, mengamankan akses ke sistem data melalui penggunaan kata sandi, enkripsi, dan mekanisme kontrol akses lainnya. Ketiga, kontrol perubahan sistem, mengatur perubahan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mencegah gangguan dan kesalahan. Slide berikutnya. 2. Kontrol aplikasi atau application control. Terdiri dari validasi input, memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah valid, lengkap, dan akurat. Kedua, pemrosesan, memastikan bahwa data diproses dengan benar dan menghasilkan output yang akurat. Ketiga, output, memastikan bahwa output yang dihasilkan adalah lengkap, akurat, dan didistribusikan dengan tepat. Audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan independen terhadap sistem informasi untuk menilai apakah kontrol yang ada efektif dalam melindungi aset informasi, menjaga integritas data, dan memastikan efisiensi operasional. Audit ini meliputi beberapa tahap, yaitu akan dilanjutkan teman saya Ica. Pertama, perencanaan audit, yaitu menentukan tujuan dan ruang lingkup audit, mengidentifikasi risiko dan area kritis yang perlu diaudit, mengembangkan rencana audit yang mencakup jadwal, metode, dan sumber daya yang diperlukan. Kedua, pelaksanaan audit. Ini meliputi mengumpulkan dan menganalisis bukti audit melalui wawancara, observasi, dan pengujian. Kemudian mengevaluasi efektivitas kontrol dan mengidentifikasi kelemahan atau area yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, pelaporan audit. Meliputi menyusun laporan audit yang menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk perbaikan. Melakukan komunikasi dengan manajemen dan pihak terkait mengenai hasil audit dan langkah-langkah perbaikan yang disarankan. Yang terakhir yaitu tindak lanjut. Memantau pelaksanaan rekomendasi audit oleh manajemen. Melakukan audit lanjutan jika diperlukan untuk memastikan bahwa perbaikan telah diterapkan dengan efektif. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar proses audit sistem informasi. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam proses audit sistem informasi yaitu pertama perencanaan dengan penentuan ruang lingkup, tujuan dan sasaran, tim audit, serta jadwal audit. Kemudian yang kedua, pengumpulan informasi. Pertama, pengumpulan bukti. Mengumpulkan bukti yang relevan untuk mengevaluasi sistem informasi. Bukti ini bisa berupa dokumen,
log system, wawancara, dan observasi langsung. Kemudian metode pengumpulannya menggunakan berbagai metode seperti inspeksi, pengujian, wawancara, dan analisis dokumen. Yang ketiga yaitu evaluasi dan pengujian dengan melakukan analisis risiko, pengujian pengendalian internal, serta penilaian kepatuhan. Selanjutnya analisis dan penilaian. Pertama, identifikasi temuan, mengidentifikasi kelemahan atau masalah dalam sistem informasi. Penilaian terhadap dampaknya, menilai dampak dari temuan tersebut terhadap organisasi. Yang kelima ada pelaporan, dengan melaporkan laporan awal, kemudian diskusi dengan manajemen, dan melakukan laporan akhir. Yang keenam ada tindak lanjut, yaitu perencanaan dan pemantauan. Yang terakhir ada kesinambungan, yang dilakukan dengan audit berkala, melakukan audit sistem informasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem tetap sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku. Kemudian adanya perbaikan berkelanjutan, dengan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam sistem informasi dan proses audit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Syafiq. Standar audit sistem informasi. Yang pertama adalah COBIT, Control Objective for Information and Related Technologies. Deskripsi ialah framework yang dikembangkan oleh ISACA untuk tata kelola dan manajemen TI perusahaan. Tujuannya ialah membantu organisasi mencapai tujuan bisnis melalui penggunaan TI yang efektif dan efisien. Yang kedua ialah ISO atau IEC 27001. Deskripsinya ialah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau disebut dengan ISMS. Tujuannya adalah menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. Yang ketiga ialah NIST SP853. Deskripsinya ialah pedoman dari National Institute of Standards and Technology untuk kontrol, keamanan, dan privasi untuk sistem informasi federal. Tujuannya ialah melindungi sistem informasi dari ancaman dan memastikan kepatuhan dengan peraturan federal. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Tama. Panduan Audit SI. 1. ITIL, Information Technology Infrastructure Library. Deskripsi, kumpulan praktek terbaik untuk manajemen layanan TI. Tujuan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan TI dalam memenuhi kebutuhan bisnis. 2. GAIT. Guidance on the Assessment of IT General Controls. Deskripsi, panduan dari The Institute of Internal Auditors atau IIA untuk menilai kontrol umum TI. Tujuan menyediakan metodologi untuk mengidentifikasi dan menilai kontrol TI yang relevan dengan pelaporan keuangan. 3. CIS Controls, Center for Internet Security Controls. Deskripsi, rekomendasi untuk praktek terbaik dalam keamanan cyber. Tujuan, membantu organisasi mengurangi risiko cyber melalui implementasi kontrol keamanan yang efektif. 4. ISACA IT, Audit and Assurance Standards. Deskripsi, standar yang dikembangkan oleh ISACA khusus untuk audit dan penjaminan TI. Tujuan, memberikan panduan bagi auditor TI dalam melaksanakan tugas mereka dengan profesionalisme dan efisiensi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kami tutup.
Sekian kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. dan selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke.